Kenalan dulu dong. Aku bicara sama siapa nih? Oke, perkenalkan nama saya Bagus Surya Nugraha, biasa dipanggil Surya atau terserah mau manggil apa nanti. Yang penting masih kontaknya nama ya. Saya dari KSR Markas Semarang, angkatan baru tahun kemarin 2019 sorry. Asal saya dari Wirosari, Grobogan. Udah, itu mungkin ada yang mau ditanyakan. Oke, terima kasih. Mas Surya ya manggilnya. Apa Pak Surya? Mas aja, masih muda. Saya juga masih kuliah kok. Kuliah di mana nih Mas? Saya kuliah di UBRIS. Semester 6 ya? 8. Anggap aja gitu. Oke. Di KSR sebagai relawan ya kan Mas? KSR Kota Semarang, Markas ya? Iya, KSR Markas. Ikut KSR itu sejak tahun 2014. Di perguruan tinggi sih. Di UKRIS berarti ya? Di UBRIS. Kemudian tahun 2019 baru menginjak ke Markas. Oke. Sebagai relawan udah pernah action di mana aja nih Mas? Di bencana apa aja? Kalau baru 2 kali itu. Yang Di mana pertama aja tuh? itu di Merapi. Selama saya jadi relawan bukan kontaknya lingkup KSR ya. Jadi selama saya relawan dulu, Merapi pernah. Kemudian di apa namanya Banjarnegara itu yang di Karangkobar juga pernah. Kalau posisinya saat di Merapi hanya sebagai pembantu aja sih, pembantu di sana buat dapur umum. Jadi yang packing, kemudian menyiapkan apa namanya untuk hidangan untuk yang pengungsi di sana, kemudian sama relawan-relawan yang ada di sana. Kemudian kalau yang di Karangkobar itu memang saya fungsinya di sana sebagai pusdatin yang dikirimkan dari kampus. Jadi relawan atas nama kampus, bukan relawan KSR-nya. Itu yang apa namanya? Yang satu kelurahan atau apa ya? Satu desa yang tertimbun longsor itu. Sama yang kemarin yang baru ya di tanggap darurat bencana yang ada di Nenuk, ya tepatnya yang di Bangetayu ya, Bangetayu Wetan poskonya. Kalau di Banget Ayo ikutan berarti kemarin kita ketemu dong. Ya harusnya tahu dong. Iya harusnya tahu. Di Banget Ayo kemarin di bagian apa Mas? Fungsinya masih sama di bagian pusdatin. Jadi yang bagian collecting data di sana yang dari hasilnya teman-teman yang ada di apa namanya teman-teman saat melakukan evakuasi, saat melakukan asesmen, kemudian distribusi itu kan masuk ke kami sebagai asesmen, kemudian kami publikasikan dan kami melaporkan ke bagian provinsi. Oke. Kalau dulu awal bantu ada rasa takut gitu gak sih Mas? Atau malu-malu gitu? Nggak pernah terpikir seperti itu. Rasanya cuma happy aja, seneng, kemudian bisa apa ya namanya, meskipun awal-awal memang sempat ragu saat terjun di bencana itu sempat ragu apakah saya bisa untuk bantu mereka, kemudian apakah saya layak
diperbantukan untuk mereka gitu. Cuma dalam apa ya, jadi yang ngena itu saat biasanya kan kalau saat TDP itu kan satu hari kegiatan, entah itu evakuasi dan lain sebagainya, kemudian malam atau sore gitu kan, kemudian evaluasi, kita share ya. Kita share apa yang kita keluhkan, apa yang kita kurang gitu. Kemudian ada yang solusi, ada yang memberikan saran dan lain sebagainya. Jadi di sanalah yang membuat perubahan yang tadinya sempat ragu apakah saya mengganggu di sana atau saya dibutuhkan di sana. Oke, berarti kan dulu pernah sempat ragu gitu kan, tapi akhirnya juga. Ya lama-lama kan jadi hati kan melihat pengungsi yang ada di sana sangat terbantu, kemudian mereka senyum, itu udah suatu kebanggaan sendiri itu. Kan udah banyak pengalaman juga nih ya Mas. Kalau pengalaman paling mengesankan mungkin dari membantu banyak orang di bencana? Ya yang saat itu di Karangkobar. Jadi sebenarnya saya yang relawan kloter pertama ya. Itu kan kalau relawan dari Ugri sendiri kan terbagi dari 4 kloter. Nah, saya kloter pertama yang masanya cuma 10 hari di sana. Hanya saja kan pas posisinya saya sebagai pusdatin ya, pusdatin karena permintaan dari komandan TDP-nya itu kan dari BNPB, lupa saya namanya siapa, aku lupa, panggilannya Bang Yos gitu kan. Terus di sana apa ya namanya, saat kita sampaikan kita cuma 10 hari di sana, cuma dari komandannya itu bilang gini, untuk masnya sama mbaknya kan saya ada partnernya kan, 2 kan cowok cewek, dibilang seperti ini. Jadi masnya dan mbaknya nanti sampai kita selesai, kita tutup PDB di kota ini. Awalnya ya itu ragu terus masih bisa nggak ya gitu. Padahal kan itu pertama kali saya masuk kuliah ya, baru hari pertama itu ikut kuliah umum, hari keduanya tuh langsung diterjunkan ya. Jadi selama kurang lebih 1 bulan 15 hari saya di sana. Jadi sudah ada perizinan katanya sih, nanti diizinkan sama rektor gitu. Ya udahlah, kalau udah diizinkan ya tidak masalah gitu. Jadi di sana tuh kesannya gini, jadi selama kita di sana kita bisa bantu warga di sana, kemudian saat kita mau balik kanan pun seperti mereka tuh tidak ingin ditinggal gitu. Ada aja alasannya untuk menahan untuk agar tidak apa namanya, tidak kebalik kanan kan, balik kanan lagi ke Semarang itu banyak hal kan. Ya salah satunya bilangnya jembatannya dirobohkan, nanti nggak bisa lewat. Ya memang benar, jembatannya yang awalnya dibangun pakai kayu itu dirobohkan. Ya alasannya kakak-kakaknya semuanya yang ada di sini dulu aja sampai semua kelar gitu. Itu yang apa ya, dalam hati menangis bahagia ya, bisa membantu sejauh itu. Padahal tidak pernah terpikirkan kalau reaksi dari warga pengungsi yang ada di sana itu seperti itu. Itu sih yang masih terngiang-ngiang dalam hati, terngiang-ngiang. Oke, itu mungkin itu dari yang paling mengena. Mungkin ini hostnya sedang putus koneksi ya, nggak apa-apa. Jadi kegiatan podcast apa ya namanya, podcast seperti ini tuh kalau dari UIN sendiri tuh kegiatannya
berapa apa namanya ya? Seberapa sering sih kayak gini? Sejauh ini sih kan mulainya itu baru kepengurusan tahun ini kan Mas. Itu mulai sejak Januari itu per bulan baru bisa upload sekali per bulan. Mungkin ya ntar kedepannya nambah lagi sih, bisa 2 kali per bulan. Keren loh itu. Jadi kayak sebagai sarana keluh kesah mungkin ya salah satunya. Kemudian kita juga bisa kolek pengetahuan dari narasumber mungkin, atau bisa yang tadinya jauh dengan apa ya, jauh dari alumni, kemudian bisa mendatangkan alumni meskipun secara virtual, boleh itu, keren. Ini tetap maju ya, tetap pertahankan. Iya ini sebenarnya masih coba-coba. Ya masih ini sebelumnya masih dari internal sih Mas undang-undangnya. Mungkin dari anggota senior gitu. Kalau ini coba ngundang dari luar gitu. Udah berapa kali ya yang dari luar? Ini yang pertama kali Mas. Perdana ini. Soalnya pas kemarin kan niatnya mau ngajak itu Hafid, kenal Hafid ya Mas? Iya kenal. Iya. Terus katanya inilah aku punya teman dari luar kayak isi mau gitu. Terus kasih kontaknya gitu. Kalau senior kalian itu yang mungkin seangkatan denganku itu yang bisa berbagi informasi juga sih. Siapa yang namanya? Najibur Rahman. Aku udah lama nggak ketemu, udah lama nggak kontak juga sih. Dulu ya awalnya di Klatsarnya itu bareng sama dia. Kan kalau perguruan tinggi kan awalnya kan di Klatsarnya kan gabungan. Kalau nggak salah itu 6 perguruan tinggi atau berapa aku lupa. 6 atau 8 aku lupa ya tahun itu. Itu berarti di klasernya langsung dari PMI-nya Mas? Iya, jadi panitianya itu dari salah satu perguruan tinggi kan. Saat itu memang yang saat saya jadi peserta itu tuan rumahnya kan dari UIN, IAIN ya dulu ya, dari IAIN. Tuan rumahnya IAIN, kemudian kegiatannya full selama kurang lebih berapa hari ya itu? 5 atau 7 hari ya. 5 atau 7 aku lupa. Ya antara itulah. Kegiatannya di, kalau nggak salah masih di Arhanut. Di Arhanut sana, kemudian pemateri ya banyak sih. Ada yang dari alumni ya, alumni Yayan sendiri, ada yang dari PMI, ada yang dari PMI provinsi. Kalau dulu sih masih mending karena kegiatannya itu hanya kurikulumnya berapa ya? Sekitar 45 jam kalau nggak salah. 45. Oh, kalau yang sekarang kan di klasernya 120 jam. Dulu berarti lebih sedikit ya? Dulu lebih sedikit. Jadi 45 itu saat di klaser gabungan, kemudian 45-nya lagi itu mandiri di perguruan tinggi masing-masing. Jadi kan pas angkatanku ya 90 jam, baik itu praktek maupun teori. Kalau Mas Ahwan ini pernah ikut TDB juga ya kemarin? Baru sekali sih dulu pas masih offline. Yang banjir di mana sih lupa? Jerakah mana itu kayaknya. Yang Mangkang itu ya? Mangkang. Gak tahu daerah sana aku namanya. Walah. Yang sempat tak sulit ke sana itu saat banjir bandang di
apa ya, perumahan Mangkang Indah kalau nggak salah, itu si Hafid. Tak telepon, tak suruh ke sana, tak suruh asesmen. Padahal tingginya itu sekitar 1,5 meter sih, 1 meteran. Balik ke yang kamu kerja dulu. Yang apa ya? Kan masnya dari KSR Ugris kan. Terus gabung ke PMI itu awalnya gimana, Mas? Mungkin sharing pengalaman awal ke PMI gimana gitu. Jadi gini, kalau dari aku pribadi kan, kalau apa namanya ikut KSR perguruan tinggi, kemudian saat kita lulus ya, kita selesai di sana. Jadi kita selesai di sana, kemudian kita nggak ada perkembangan lagi, ilmu nggak ada perbaruan lagi, dan lagi udah gitu. Terakhir ke KSR ya pas perguruan tinggi. Kemudian saat apa namanya, takutnya yang saya takutkan juga saat pengaplikasian saat dunia kerja, kemudian saat itu kita punya track record backgroundnya medis dasar, tapi saat kita aplikasi tidak bisa, itu kan yang membuat malu sendiri kan. Dan akhirnya kemarin awalnya itu tahun 2017 yang mengajak pertama itu si komandannya Stikes Karya Wisada, Alex namanya, panggilannya Alex, namanya Sofian Swandi. Dia mengajak sih, ayo Sur, gabung ke KSR Markas gitu. Ya awalnya udah ada niatan ke sana, cuma karena saat itu masih menjabat di Lemawa juga kan, masih menjabat ketua Lemawa di perguruan tinggi ya, akhirnya mundur ya, baru bisa kesampaian ya di tahun 2019. Nah pun saat mendaftar pun aku ya yang pertama mewawancarai itu apa ya, dia juga seniorku di Ubaloka dulu. Cuma katanya kan kalau dari KSR, misalkan ya dari KSR perguruan tinggi mau melanjutkan jenjangnya atau melanjutkan pendidikannya kan, ilmunya masih diasah lagi kan, bisa ke kota masing-masing atau kabupaten masing-masing. Itu kan diperbolehkan seperti itu. Kemudian bilangnya juga, masnya kalau dari perguruan tinggi, KSR perguruan tinggi ya silakan aja mutasi. Kalau mutasi kan pikirnya tinggal mutasi langsung gabung, ternyata tidak. Jadi masih mengikuti serangkaian kegiatannya, kegiatan apa namanya, seperti open recruitment seperti itu. Jadi masih mengikuti serangkaian kegiatannya. Ya karena itu sih ingin memperdalam lagi apa namanya, karena masih jiwa-jiwa relawan masih menyatu di hati ya, akhirnya lanjut ke Markas. Apalagi kalau saat kita pendidikan ataupun ikut spesialisasi dan sebagainya, kan nggak ada biaya, nggak ada apa namanya, biaya untuk dikeluarkan gitu untuk membayar dan sebagainya sih enggak. Jadi kalau di Markas kan difasilitasi dari Kota Semarang. Sedangkan kalau kita di perguruan tinggi mesti kan kita mengeluarkan biaya sendiri, kemudian kita saat mau bikin dress code atau seragam ya, kita juga masih bayar sendiri. Sedangkan kalau di Markas kan dari Markas kan memfasilitasi itu ada gitu. Ya salah satunya itu. Sangat ya enak juga ya Mas, berarti nek join ke Markas gitu, dapat fasilitasnya banyak ternyata. Apalagi kan itu fasilitasnya kan kalau di Markas juga ada spesialisasi juga kan. Jadi kita nanti bisa mengaplikasikan saat kita melamar pekerjaan ataupun kita mau membuka usaha atau kita mau menjadi bisnismen gitu ya. Jadi di KSR itu rupa-rupa lah
warnanya. Jadi nggak terpaut apa ya, hanya medis dasar, hanya pelang merahan. Ternyata tidak. Awalnya sih pikirnya mungkin lingkupnya hanya sebatas palang merah dan lain sebagainya, atau sebatas medis dasar. Ternyata tidak. Ternyata di sini juga diasah pengetahuan lebih kan, berwirausaha. Jadi kalau berwirausaha nanti dari senior dari tenaga sukarela itu yang apa ya, seperti mengarahkan, apa namanya, memberitahu caranya. Banyak sih untungnya. Kemudian nambah relasi, nambah keluarga. Dan akhirnya pun kalau dulu kan saya kuliah ngekos atau ngontrak, biasanya ngontrak sih. Kemudian semenjak gabung ke markas, kemudian diajak stay di markas, ya akhirnya ya stay-nya di markas gitu, di markas PMI. Yang salah satu ya kita bisa menghemat budget hidup di perantauan, menghemat budget, kemudian nambah relasi, kemudian masih nambah pengetahuan. Terus dan lagi kalau insidental seperti kecelakaan dan lain sebagainya, nah, kita bisa membantu dari sana. Oke, mantap sekali Mas. Ini udah sekitar berapa menit ya? Udah 20 menitan ini. Sebelum saya tutup, mungkin ada yang mau disampaikan lagi untuk mungkin ke teman-teman relawan KSR lainnya yang mungkin masih ada keraguan lah untuk ikut TDB itu gimana Mas? Mungkin ada yang mau disampaikan. Terkait TDB, jika ragu ikut kegiatan tanggap darurat bencana, cobalah untuk teman-teman ya merasakan jika salah satu korban atau salah satu itu adalah anggota keluarga kalian atau sanak saudara kalian yang ada di sana, yang terperangkap ataupun terkena musibah tersebut. Nah, cobalah untuk apa namanya, merasakan jika seperti itu. Nah, fungsinya adalah kita meringankan penderita ya, meringankan beban dari yang terdampak. Jadi teman-teman nantinya kalau misalkan ada TDB nih, TDB udah diketok, kemudian udah dibentuk, udah dibangun di belahan belahan manapun ya, teman-teman setidaknya harus apa ya, nggak usah saling tunjuk ya, nggak usah saling tunjuk. Kemudian anggaplah itu adalah jalan kalian meraih pahala, ya. Jalan kalian untuk membantu sesama. Kalau kalian tidak bisa inginnya membantu, cuma hanya biasanya bantu nggak ada apa ya, budget, kemudian ingin membantu ini tapi nggak ada budget. Nah, kalau bisa membantu untuk tenaga, sumbanganlah tenaga itu. Udah cukup Mas? Oke, cukup. Oke, terima kasih. Sebelumnya tadi mohon maaf ya, hostnya sinyalnya jelek jadi keluar sendiri, disconnect tadi. Ya, nggak apa-apa. Saya ucapkan terima kasih kepada Mas Surya karena sudah meluangkan waktunya untuk mengisi podcast inilah pada malam hari ini. Semoga apa yang tadi disampaikan, sharing-sharingnya, baik itu sharing pengalaman maupun informasi-informasi, semoga bisa bermanfaat. Amin. Cukup sekian dari saya dan dari Mas Surya juga. Titip salam buat teman-temannya. Oke, akan saya sampaikan nanti. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kembali lagi nih bersama Mimin di sesi tanya jawab episode ketiga. Oke, di sini Mimin bakal menjawab pertanyaan dari teman-teman semuanya yang sudah diajukan lewat Insta Story KSR UIN Wali Songo Semarang. Oke, sebelumnya semoga teman-teman semuanya yang mendengarkan podcast kali ini semoga sehat selalu dan selalu melakukan gerakan 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas. Oke, tetap stay safe ya teman-teman semuanya dimanapun berada. Oke, di sini Mimin bakal menjawab nih pertanyaan yang pertama. Kapan nih offline-nya Min? Oke, bakal Mimin jawab ya. Dengar-dengar semester depan itu udah mulai offline. Kita tunggu saja kabar baiknya dari kampus seperti apa. Semoga kebijakan yang diberikan oleh kampus itu yang terbaik. Baik itu nanti offline ataupun online. Dan kita berdoa saja semoga pandemi ini cepat berakhir dan kita bisa tatap muka secara langsung seperti sedia kala. Oke? Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu bulan Maret ada agenda apa saja nih, Min? Oke, bakal Mimin jawab ya. Di bulan Maret kemarin itu ada agenda diskusi donor darah dan diskusi siap siaga bencana yang pastinya ini sangat seru, menarik, dan bermanfaat bagi diri kita. Dan untuk event terdekat di bulan April ini bakal ada pelatihan desain dan jurnalis pada tanggal 3 sampai 4 April. Dan untuk event selanjutnya di bulan April maupun bulan-bulan berikutnya, teman-teman tetap stay tune aja di IG, YouTube, blog maupun Twitter KSR UIN Wali Songo yang pastinya nanti Mimin bakal mengupdate event-event apa yang bakal dilaksanakan oleh KSR UIN Wali Songo Semarang. Tetap stay tune ya di sosmed KSR UIN Wali Songo Semarang. Kita lanjut lagi ke pertanyaan ketiga, yaitu kenangan manis apa nih Min yang udah didapatkan di bulan Maret? Oke, bakal Mimin jawab ya. Wah, yang pastinya itu banyak banget. Di antaranya itu diskusi donor darah dan diskusi siap siaga bencana. Yang pastinya dua diskusi ini sangat menarik, seru, dan kita juga mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat buat diri kita ataupun kita bisa menularkan ilmu yang kita dapatkan untuk orang lain. Dan itu adalah pengalaman yang sangat berkesan di bulan Maret ini dan menjadi kenangan manis gitu. Oke, buat teman-teman semuanya yang punya kenangan manis di bulan Maret ini bisa dituliskan di kolom komentar YouTube KSR UIN Wali Songo Semarang agar kita bisa tahu ya, wah kenangan manis apa nih yang udah didapatkan sama teman-teman semuanya, kita sharing-sharing. Oke, jangan lupa ya ditulis di kolom komentar YouTube KSR UIN Wali Songo Semarang. Oke, lanjut ke pertanyaan keempat, yaitu kapan pandemi COVID-19 ini berakhir? Oke, teman-teman, kita tidak tahu ya kapan pandemi COVID-19 ini berakhir, tapi kita bisa berdoa dan berusaha semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir secepat mungkin. Semoga semuanya lekas pulih seperti sedia kala, kita semua bisa beraktivitas seperti sedia kala tanpa ada pembatas dan bisa bertatap muka secara langsung. Oke, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dimanapun kalian berada, tetap jaga kesehatan, tetap stay safe. Oke, teman-teman. Oke, lanjut ke pertanyaan terakhir. Cara gabung di KSR UIN Wali Songo Semarang. Wah, cara gabungnya ini sangat mudah banget. Biasanya itu terbuka untuk semester 1 sama semester 3. Jadi itu biasanya open recruitment-nya itu di awal semester. Jadi nanti teman-teman semuanya tetap stay tune aja di sosmed KSR seperti IG, FB, blog maupun Twitter. Nanti Mimin bakal mengupdate terkait info-info open recruitment anggota KSR UIN Wali Songo Semarang. Dan tetap stay tune aja ya di sosmed KSR UIN Wali Songo Semarang. Dan tetap ikuti persyaratan dengan baik, nanti pasti akan menjadi anggota KSR UIN Wali Songo Semarang. Oke, terima kasih teman-teman semuanya yang sudah mendengarkan podcast kali ini sampai di pertanyaan terakhir.
Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita sehat selalu dan selalu menjaga kesehatan dimanapun kalian berada. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube KSR UIN Wali Songo Semarang. Sampai jumpa di episode berikutnya. Siamo tutti fratelli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.